쉬워. Yap, kita kembali ke part 2 ya guys. Seminggu kemudian di kelas tampak Parang yang sedang uring-uringan karena tidak bisa menghubungi Hisu. Gon hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah temannya ini guys. Sementara di ruang radio, Siwon masih kepikiran soal waktu itu. Ia sampai membuat heran temannya. Tak lama ia pun berniat pergi ke ruang UKS. Tapi di jalan ia malah melihat Sion. Siwon pun buru-buru kabur. Dalam ruang UKS ia terus terfikir apa mungkin dia akan terus menghindari Sion. Nah tiba-tiba Parang datang mengagetkan Siwon. Mereka pun tidur sebelahan guys. Parang bertanya apakah Siwon menghindarinya. Ia merasa aneh karena jarang mengobrol dengan Siwon. Namun Siwon hanya diam saja sambil melihat Parang. Di tempat lain, Cheso sedang makan dengan temannya. Ia melihat Hisu di sana. Ketika hendak menyapa, tak sengaja ia mendengar obrolan Hisu ke temannya yang mengatakan bahwa sebenarnya selama ini Parang hanya dimanfaatkan olehnya untuk mendekati Sion. Kembali ke UKS, Parang pun curhat kenapa Hisu tak membalas chatnya. Apa ada yang salah dengan kencan mereka sebelumnya? Tapi ya tanggapan Siwon gak ada yang bener sih guys. Saat pelajaran olahraga, Siwon masih saja menghindari Sion. Sion tahu itu. Ia pun langsung ngechat agar Siwon jangan menghindarinya lagi. Sion juga memberikan kertas bertuliskan permintaan maaf. Tapi Siwon tetap saja menghindarinya. 어떻게 말을 걸어야 할까? Saat kelas malam, Hisu ngechat Parang agar jangan menjemputnya. Tapi Parang bersikeras akan menunggu di tempat biasa. Saat jam pulang, Sion dipanggil wali kelas untuk membuat rencana wisata kelas. Di perjalanan pulang, Sion bertemu senior-senior yang sedang nyebat guys. Sion awalnya masih bersabar, tapi gangguan mereka mulai keterlaluan. Untung saja saat Sion mulai emosi, Siwon datang dan langsung menariknya pergi. Sementara itu di tempat lain, Cheso tampak tengah menunggu kelompok Hisu. Ia bertanya apa selama ini Parang hanya dimanfaatkan olehnya untuk mendekati Sion. Tapi guys, Cheso malah berakhir dikerjai kelompok Hisu yang membawa anak-anak cowok dengannya. Untungnya saat itu Gon lewat dan ia pun langsung membawa lari Cheso. 딱 보면 내가 그럴 만한 사이즈가 아닌 거 보일 텐데. Sementara di dekat situ guys, Parang masih menunggu Hisu pulang. Namun Hisu malah ngajak putus. Dan ditambah lagi ia melihat Siwon dan Sion pulang bareng sambil gandengan tangan. Lanjut di jalan pulang ya, Siwon berkata bahwa ia sudah memaafkan Sion dengan syarat ia tak boleh bercanda seperti itu lagi. Sion pun bertanya apakah Siwon pura-pura tidak mengerti. Siwon menjawab bahwa ia ingin tetap berteman dan Siwon pun berlalu pergi. 난 그 손 친구로서 잡을 생각 없어. Esoknya di sekolah, Gon bertanya kenapa hari ini Parang tidak naik sepeda ke sekolah. Yah, ngapain lagi naik sepeda? Kan udah putus sama Hisu. Gon pun gak usil kayak biasa karena udah tahu ceritanya dari Cheso. 은근 강파랑 잘 챙기네. 전 언제나 짝사랑의 편이거든요. Selain itu, Parang juga masih kepikiran soal tadi malam. Ia mulai takut orang-orang akan menjauhinya, mulai dari Hisu dan kini Siwon. Rumor antara Siwon dan Sion mulai menyebar. Orang-orang menganggap Sion sengaja dekat dengan Siwon untuk menutupi fakta kalau dia nggak normal. Namun Siwon mengelak. Saat dia membuka lokernya, berhamburlah minuman saset ke lantai. Ya, ini adalah minuman favorit Sion yang selalu dia berikan ke Siwon, tapi ujung-ujungnya ya berakhir ke Parang. Malam harinya di perpus, Sion berpikir inilah waktu yang tepat untuk PDKT lagi. Siwon pun heran kenapa tiba-tiba Sion bisa ada di dekatnya. Sion lalu menarik Siwon keluar. Masih dengan gaya kakunya, ia mendekatkan wajahnya ke Siwon. Tapi tiba-tiba muncul Pak Guru menggagalkan usahanya guys. Makasih Pak Guru ya. Nah esoknya sehabis piket kelas, Parang bertanya soal minuman saset favorit Sion.
Ia ingat waktu SD dulu, Sion sering memberikan itu pada Siwon, sedangkan padanya tidak. Jawaban kata Sion sedikit membuat Parang terdiam. Dia pun pergi tak bersemangat guys. Sampai malam pun Parang masih aja kepikiran soal kedekatan Siwon dan Sion. Ia tidak mengerti kenapa dirinya selalu kepikiran soal itu. Untuk buang suntuk guys, Parang pun pergi ke tempat Gon untuk menggambar. Jadi guys, meskipun Parang ini nolep parah ya, dia itu jago kalau soal gambar. Ya walaupun Siwon terus yang dia gambar. Dan itu ketahuan sama Siwon saat dia main ke kamar Parang. Parang yang baru bangun pun gelagapan menyembunyikan hasil gambarnya. Ia terus saja mengelak kalau yang dia gambar itu sebenarnya adalah Siwon. 아, 그리고 나도 좀 그려주고. 어렸을 땐 자주 그려줬으면서. 치사하게. Perjalanan wisata kelas pun semakin dekat. Rencananya kelas Parang akan bergabung dengan kelas Siwon. Semua murid cowok pada ribut kenapa mereka harus mendaki. Ya pada tahulah ya, ini kerjaan siapa. 똥멍충이 또 어버버거리다 딴 데 체크한 거 아니야? 아니거든? Saat istirahat, Siwon dan kawan-kawan duduk di halaman membahas wisata besok. Dari kejauhan, tampak Cheso ingin mendekat, tapi dia diam saja. Kayaknya dia ingin move on dari Sion dan memberikan hadiah yang tadinya untuk Sion kepada Gon. Esoknya perjalanan wisata pun dimulai. Parang dengan berapi-api membayangkan bagaimana nanti ia akan membuat Siwon terkesan. 난 틀렸어. 어떻게 널 두고 먼저 가? Tapi nyatanya bisa ketebak sih ya. Baru jalan sedikit ia udah kayak orang kesurupan. Hanya terkadang untuk memisahkan Siwon dan Sion lah yang terus membuatnya sadar. Jauh di depan, emak angkatnya Parang akhirnya sadar kalau anaknya ketinggalan jauh di belakang. Ia berniat menjemput tapi dicegah oleh Sion. Parang masih saja gengsi saat Sion menjemputnya. Padahal arah pandangannya udah nggak bener sih guys. Sementara itu Siwon yang terus-terusan khawatir pun akhirnya memutuskan menyusul ke bawah. Tapi dia hanya ketemu Parang sendirian. Sion kemana guys? Tak lama berjalan, Siwon dan Parang akhirnya tersesat. Setelah lelah berantem, mereka pun istirahat. Sambil ngobrol, kesempatan ini digunakan Parang untuk menggambar Siwon diam-diam. Siwon kemudian bercerita kalau ia masih suka menulis novel. Saat Parang bertanya lebih jauh soal novel itu, Siwon menjawab bahwa yang ia tulis adalah cerita menyedihkan tentang cinta sepihak. Jauh dalam hatinya, Parang berharap itu tentang dirinya. Aduh, ini berdua ngapa nggak jadiin aja sih ya kan? 그게 언제야? Beberapa hari kemudian, Parang dan Sion pulang sekolah bareng lagi guys. Melihat Sion yang tampak punya masalah, Parang berniat menghiburnya. Jadi guys, waktu mendaki kemarin, Sion tiba-tiba buru-buru turun duluan karena sepertinya ada hal yang mendesak. Parang kemudian cerita kalau kali ini dia benar-benar menyukai Siwon. Mendengar itu tentu saja Sion kesal dan pergi begitu saja. 무슨 말이야 그게? 아니 내 말은 애새끼 흉내는 그만할 때 안 됐냐? Sikap Sion pun kembali dingin beberapa hari berikutnya. Apalagi ditambah Siwon yang terus saja ngomel karena Sion meninggalkan Parang waktu itu, membuatnya sedikit muak dengan semua ini. Ternyata guys, tahu nggak kalian, di dekat situ couple kita lagi nguping obrolan tadi nih. Hanya Gon yang tampak bingung dengan semua ini. Siwon yang suka Kang Parang, Sion yang suka Siwon, dan Cheso yang tampak baik-baik saja meskipun ditolak Sion. Oke ya guys, sebelum lanjut kita jelasin dulu sedikit soal ketiga karakter utama kita ya. Oke, sejak kecil Parang selalu ditinggal sendirian karena kedua orang tuanya sibuk bekerja. Karena itulah dia jadi mengidap kecemasan dan takut berlebihan. Itulah alasannya dia selalu membutuhkan orang lain. Dan Siwon adalah orang yang paling dekat dengannya. Sementara Siwon menganggap Parang membutuhkan dirinya. Entah karena kasihan atau emang dasarnya baik ya, Siwon pun akhirnya memutuskan untuk menjaga Parang. Tujuan ia mengaku menyukai Parang juga salah satunya saking protektifnya dia. Di sisi lain, Sion sudah menyukai Siwon sejak kecil. Semua bermula sewaktu ulang tahun Siwon.
Saat mendengar pengakuan Siwon, ia pun bertekad mendekati Parang agar bisa dekat dengan Siwon. Dan begitulah hubungan pertemanan mereka berjalan bertahun-tahun. Siwon yang makin lama jadi suka beneran sama Parang, Sion yang tetap berpura-pura temenan sama Parang karena suka sama Siwon, dan Parang yang butuh keduanya karena dia kesepian guys. Di luar itu semua, Sion punya masalahnya sendiri. Sion ini anak orang kaya guys. Ayahnya kayaknya orang terpandang gitulah ya. Dia punya abang yang bermasalah yang membuat ayahnya malu. Karena semua masalah itulah ibunya pun jadi jatuh sakit. Jadi itulah alasan kenapa Sion buru-buru pulang sewaktu wisata kelas. Dan kali ini pun kejadian lagi. Ibunya Sion kembali masuk rumah sakit. Sion berkali-kali chat ayahnya, tapi ayahnya masih saja sibuk bekerja. Sion kesepian karena nggak ada seorang pun di sisinya. Mau chat Siwon juga nggak enak. Tapi tanpa diduga, guys, Parang datang ke rumah sakit. Karena takut, dia pun dengan terbata-bata menjelaskan semuanya. Sion tidak lagi bisa membendung kesedihannya. Ia pun mencurahkan semua bebannya pada Parang, pada orang yang dia benci selama ini. Beberapa waktu berlalu. Parang dan kawan-kawan tengah sibuk untuk ujian masuk universitas. Parang pun tampak belajar dengan keras untuk bisa masuk Universitas Seoul agar bisa terus bersama Siwon. 시원이는 바로 네 거야. 알겠어? Setelahnya, di sore yang cerah ini, mereka bersantai di rooftop gedung sambil membicarakan rencana ke depannya. Oke guys, sampai di situ ceritanya tamat. Tayang tahun 2019, Falling in Love adalah drama Korea yang menghadirkan cerita tentang kehidupan percintaan para remaja yang mengalami berbagai macam konflik dalam mencari cinta sejati. Drama ini memiliki total 10 episode dengan durasi 30 menit per episodenya. Beberapa keunggulan drama ini adalah karakter-karakter yang dibuat dengan sangat baik. Setiap karakter memiliki latar belakang dan masalah yang berbeda-beda, namun saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Pengambilan gambar dan settingnya juga menarik. Itulah yang menjadikan setiap episode menjadi sangat menarik dan penuh dengan kejutan. Begitupun dengan pesan-pesan yang ada dalam drama ini juga tersampaikan dengan begitu baiknya guys. Seperti kurangnya pengembangan karakter yang memadai dan beberapa bagian cerita yang terasa tergesa-gesa gitu. Selain itu, beberapa konflik dan drama terasa agak klise dan mudah ditebak. Yap, secara keseluruhan drama Korea Falling in Love adalah pilihan yang baik untuk para pecinta drama romantis, terutama bagi kalian yang mencari drama dengan jumlah episode yang tidak terlalu panjang. Meskipun memiliki beberapa kelemahan, drama ini tetap bisa memberikan pengalaman menonton yang menyenangkan dan menghibur. Ya, meskipun endingnya agak gantung, semoga saja ada season selanjutnya ya. Dan terakhir masuk pada penilaian. Biro Perfilman UBR Media memberikan rating drama Falling in Love 7,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton drama keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.